Pemirsa, indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia pada pekan ini diprediksi akan berpotensi menguat meski terbatas di tengah-tengah perdagangan menjelang akhir tahun. Dan salah satu saham yang diperhatikan adalah saham Gotoh yang diperkirakan mungkin akan bisa menguat. Apakah benar demikian? Kita saat ini terhubung lewat sambungan telekonferensi dengan pengamat pasar modal Hans Kui. Pak Hans, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya, Pak Hans, Piala Dunia sudah berakhir tadi subuh, dan ini sering disebut orang sebetulnya salah satu faktor yang membuat perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia menjadi sepi di beberapa waktu yang lalu. Apakah kemudian sisa 1-2 pekan ini berpotensi membuat indeks katakanlah menyentuh level psikologis 7.000 atau seperti apa Anda lihat, Pak Hans? Ya, memang kalau kita lihat berakhirnya Piala Dunia ya, biasanya pasar kembali lebih ramai ya. Biasa setiap Piala Dunia pasar relatif lebih sepi. Nah, pasar memang dari pekan lalu sedikit lebih tertekan ya, karena Federal Reserve ini menaikkan suku bunga sesuai ekspektasi 50 basis point. Tapi pernyataan dari Jerome Powell tadi yang memperkirakan mereka masih akan menaikkan suku bunga di tahun depan. Dan kelihatannya indikasinya dia akan menaikkan sampai 75 basis point gitu ya. Sehingga membawa rata-rata Fed Fund Rate di tahun depan tuh 5,1% untuk 2023. Dan ini lebih tinggi dari harapan pelaku pasar yang berharap bahwa Fed itu cuma 2 kali menaikkan suku bunga di tahun depan. Sehingga ada 50 basis point kenaikan dan rata-ratanya cuma 4,9 gitu. Nah, indikasi dari Fed mungkin mereka mengatakan belum memikirkan tentang penurunan suku bunga gitu. Dan ini berbeda dengan harapan pelaku pasar yang mengharapkan akhir tahun itu bunga kembali ke 4,4-4,5% gitu. Nah, ini jadi sentimen yang mempengaruhi pasar sehingga regional itu tertekan turun ya, karena kenaikan Fed Fund Rate ini diikuti oleh ECB ya yang naikin 50 basis point sehingga menaikkan ekspektasi bunga tahun depan ke 3% ya dari sebelumnya 2,75, dan diikuti lagi oleh BOE ya, Bank of England yang menaikkan suku bunga 50 basis point menuju 3,5 dan menaikkan ekspektasi tahun depan menuju 4,5 kenaikan suku bunga. Nah, ini membawa orang berpikir bahwa ekonomi global itu kemungkinan akan jatuh ke jurang resesi gitu. Dan pasar saham Indonesia itu sangat kuat ya, kita masih bisa bergerak bertahan dan cenderung positif ya di tengah tekanan global yang cenderung khawatir resesi. Benar-benar hanya pengaruh dari langkah terakhir The Fed itu, atau memang secara nyata Pak Hans, memang ekonomi Indonesia sudah mulai melemah? Beberapa dialog yang kami lakukan beberapa pekan ini mengindikasikan ada sedikit pelemahan daya beli di masyarakat. Apakah itu juga berpengaruh atau tidak, Pak Hans? Ya, pasti seluruh dunia mengalami pelemahan daya beli ya, karena ada tekanan inflasi di sana, kemudian banyak PHK ya di banyak perusahaan gitu. Tetapi Indonesia itu relatif kuat karena kita disokong sebagian besar oleh sektor informal, di mana sektor informal ini sangat kuat ya menghadapi tekanan resesi sendiri gitu. Dan kalau kita lihat masalah besar yang kita hadapi itu memang cuma pelemahan nilai tukar rupiah kita gitu. Tetapi dari prediksi dari berbagai negara di dunia ya, prediksi dari lembaga-lembaga internasional gitu ya, kemarin kalau kita lihat Fitch itu menyatakan bahwa Indonesia ini yang paling positif gitu ya, karena kita diuntungkan dengan ekspor komoditas. Jadi ketika global menghadapi inflasi yang tinggi, harga komoditas yang tinggi akibat perang dan gangguan pasokan karena COVID-19, Indonesia yang paling diuntungkan, salah satu yang paling diuntungkan. Sehingga kita diperkirakan tahun depan masih bisa tumbuh ekonominya di tengah global yang mengalami tekanan resesi gitu. Jadi memang kalau kita lihat tahun depan itu ekonomi mungkin akan lebih berat dari 2022. Tetapi pasar saham kita, pasar keuangan relatif lebih baik gitu ya dibandingkan tahun 2022. Kalau melihat apa yang terjadi di Amerika Serikat ini berpengaruh ke Indonesia juga. Kita juga mendengar atau melihat bahwa di Tiongkok, Pak Hans, yang memang juga ekonomi terbesar, sekarang sedang menghadapi penyebaran COVID yang cepat juga. Ini kira-kira akan kemudian berpengaruh juga ke IHSG di Bursa Efek Indonesia, atau masih akan sekian bulan lagi dampaknya, Pak Hans?
Ya, nah ini yang menarik ya, Tiongkok itu tadinya protokolnya kan zero COVID, tapi sesudah Iya. demo mereka membuka gitu. Nah, Mm, sehingga pembukaan ini lebih cepat dari yang diharapkan. Nah, mm, kalau kita lihat ekonomi Tiongkok itu kemungkinan akan full benar-benar dibuka diperkirakan baru 2023 tengah tahun. Jadi mereka akan oh, melonggarkan protokol tadi. Nah, tetapi langkah yang diambil oleh pemerintah Tiongkok melonggarkan tadi menyebabkan alokasi dana itu kembali sebagian ke Tiongkok. Nah, ini yang mm, menyebabkan beberapa pekan terakhir itu ada capital outflow ya dari pasar mm, saham Indonesia balik ke sana sehingga pasar saham kita tertekan turun gitu. Nah, oke. tetapi dampak dari pembukaan ekonomi Tiongkok itu baru kerasa tahun depan transmisinya dari dua jalur. Mm, Pertama adalah jalur mm, pariwisata. Jadi kalau Tiongkok dibuka, pariwisata akan kuat. Tapi yang sangat diuntungkan di sana Thailand, Vietnam, Indonesia juga relatif diuntungkan. ya. Nah, jalur perdagangan yang menguntungkan bagi kita karena perdagangan menguat, komoditas akan cenderung naik. Nah, komoditas naik itu positif bagi pasar Indonesia. Oke, di 2 pekan terakhir ini, Pak Hans, kalau kita bicara sektoral di Bursa Efek Indonesia, sektor apa Pak yang masih berpotensi naik? Apakah itu termasuk pertambangan, kita masih lihat batu bara masih cukup kuat, atau ada sektor lain yang Anda lihat? Ya, kalau kita perhatikan memang sektor yang masih cukup kuat ya sampai akhir tahun itu komoditas ya bisa jadi pilihan kita ya Hmm, karena harga komoditas cenderung tinggi bahkan sampai kuartal 1 tahun depan masih cukup tinggi terutama selama musim dingin gitu ya. hmm, Jadi terutama karena komoditas kita banyak ditopang oleh batu bara yang harganya cukup tinggi saat ini. ya, Kemudian kalau kita lihat kalau dunia bicara tentang potensi resesi global maka sektor consumer good ya yang non cyclical itu menjadi pilihan kita. hmm, Dan kemudian kalau kita perhatikan eh, seharusnya kalau akhir tahun ini diharapkan ada window dressing biarpun kecil gitu ya di hmm, hmm. pasar, harusnya saham-saham blue chip ya terutama BUMN itu bisa jadi pilihan kita sampai akhir tahun. Bicara soal window dressing, Pak Hans, barusan saya sempat lihat indeks harga saham gabungan di Januari di awal tahun ini itu ada di kisaran sekitar 6.700-an. Dan kalau kita Ya. bicara sekarang indeksnya di 6.800-an di atasnya. Tapi kalau misalnya bicara salah satu blue chips yang tadi Anda sudah katakan, Telkom yang saat ini tertekan di 3.700-an, itu di awal tahun ada di 4.000-an, Pak. Apakah memang kemungkinan window dressing itu akan terjadi dengan menunggangi atau pakai vehicle Telkom dan beberapa saham blue chips yang lain, atau memang mungkin tidak akan terjadi karena indeks sekarang sudah di atas indeks di awal tahun, Pak Hans? Ya, kalau kita pikir mungkin indeksnya ada potensi untuk kembali ke level 7.000 ya di sampai Hmm, akhir tahun ya kalau melihat pergerakan yang ada ya. hmm, Di tengah global yang khawatir resesi, pasar kita relatif cukup kuat gitu. Jadi kalaupun pasarnya naik, biasanya memang saham-saham yang big cap ya, salah satunya Telkom, Astra ini beberapa yang sangat tertinggal ya dari ya, pergerakan yang ada gitu. Memang ada isu investasi mereka yang ada di Goto gitu, tetapi hmm, kalau kita perhatikan saham Goto udah nggak terlalu tertekan turun. Kemudian eh, saham Goto ini adalah new economic ya, jadi hmm, adalah pola ekonomik di masa yang akan datang ya. Tentu ini adalah investasi jangka panjang yang istilahnya orang harus menyadari gitu ya, kita harus hold saham ini untuk periode yang panjang. hmm, Dan sekarang tugas perusahaan teknologi itu adalah turn around ya, berbalik arah dari pola bisnis mereka yang cenderung membakar uang untuk mendapatkan pasar. hmm, Sekarang pasarnya udah ada di tangan, mereka harus meng-create keuntungan ya dengan pasar yang besar tadi dan ekosistem yang ada. hmm. Anda sempat sebut Astra International, ASII, kalau saya lihat Pak Hans di awal tahun itu di sekitar 5.700, sekarang di 5.750. Masih mungkin Pak naik lagi karena kan harganya mirip-mirip itu ya dibandingkan awal tahun itu, Pak Hans. Ya, Astra International memang kalau kita lihat harganya mirip ya, tapi dia sempat naik ya kalau kita lihat sampai 7.000, hampir 7.500 ya di Hmm, tengah tahun gitu. hmm, Tapi memang saat ini sentimennya memang nggak terlalu positif ya di Astra ya, setelah pemerintah kan PPBM-nya udah berakhir ya, iya, penjualan mobil pasti turun. Tapi Astra kan masih punya lini demand usaha lain. sector, ya, kemudian ada Ali ya CPO gitu ya Hmm, yang cenderung komoditas cukup positif ya untuk tahun ini. hmm. Terakhir Pak, Goto Pak, tadi Anda sudah sempat menyebutkan karena juga banyak yang bertanya. Ini Goto
apa kabarnya nih? Ada yang sempat mengira bahwa mungkin akan menyentuh floor price di 50, tapi ternyata di 90-an ini relatif bertahan atau di bawahnya sedikit. Apakah memang ini adalah tanda-tanda bahwa sudah ada di dasar bottoming, mulai mungkin akan bisa naik, atau seperti apa Anda lihat GoTo ini? Ya, kalau kita perhatikan bisnis model yang ada di GoTo sendiri gitu ya, mereka cenderung udah punya ekosistem cukup bagus ya. Kemarin dia punya saham di Alpha, mereka jual dulu ya, dapat keuntungan kurang lebih 1,5 triliunan karena mereka lebih fokus ke core bisnis mereka. Nah, dengan ekosistem yang ada sebenarnya arahnya kan dia nggak bisa mengandalkan Tokopedia ya sebagai channel ke offline-nya gitu. Kemudian kalau kita lihat sebenarnya mereka punya data yang besar ya. Jadi ini data ini sangat penting karena masa depan dari dunia, dulu orang bilang emas hitam itu yang paling penting, minyak. Tapi ke depan itu data itu adalah komoditas yang paling penting di dunia. Jadi siapa yang memegang data dia akan memenangkan persaingan gitu. Nah ini yang kita lihat seperti Google, Facebook, mereka punya data yang besar. Tetapi GoTo punya level di transaction, ya data transaction, di mana dia bisa tahu orang sukanya beli apa, perilakunya ya. Berapa, ya. Jadi data itu kelihatan lebih mahal sebenarnya posisinya dibandingkan data yang dimiliki oleh perusahaan sosial media sendiri. Kita akan ikuti nanti bagaimana 2 pekan terakhir perdagangan di Bursa Efek Indonesia di akhir tahun ini. Untuk saat ini terima kasih pengamat pasar modal Hans Kueh sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Pak Hans.